Kali ini aku akan membahas mengenai tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah di Kabupaten Kebumen. Yang mungkin bagi kamu ya, yang rumahnya dekat Kebumen, yang rumahnya di kota maupun di pelosok-pelosok, pokoknya intinya tetap di daerah Kebumen, pasti mengenal dan pernah mengunjungi tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah yang di Kebumen. Namanya juga tempat bersejarah, pastinya tidak lepas dari zaman kolonial Belanda. Nah, karena udah lama banget nih dari zaman kolonial Belanda sampai sekarang, pastinya tempat ini tuh memiliki cerita-cerita yang menarik. Jadi kita sebagai kaum muda harus mengetahui sejarah dari tempat-tempat yang ada di Kebumen, karena sejarah adalah budaya bangsa kita. Masa iya di daerah sendiri nggak tahu sejarahnya gitu kan. Jadi kali ini aku nggak akan membahas mengenai sejarahnya aja, tapi juga akan menguak tentang cerita-cerita yang konon katanya ada penampakan di tempat itu. Sebelum kalian nonton video ini, sebaiknya kalian subscribe dulu, karena dengan subscribe kalian sama aja kalian membantu aku dalam mengembangkan channel ini agar dapat memberikan konten-konten yang menarik. Kemudian komen di bawah kalau kalian ada kritik dan saran untuk aku atau mungkin ada request video. Terus juga kalian harus follow Instagram aku di Ainun Tahira. Dan ini yang penting banget, kalian harus nge-share video ini supaya teman-teman kalian juga bisa mengetahui sejarah yang ada di tempat-tempat di Kebumen. Atau mungkin kalau kalian ingin berbagi dengan teman-teman di luar kota, bisa banget kalian nge-share video ini agar teman-teman di luar kota itu bisa tahu, oh ternyata di Kebumen itu memiliki tempat-tempat yang ada nilai sejarahnya gitu kan, nggak kalah dengan tempat lain. Nah, siji, loro, telu, geendang nonton. Jadi tempat yang pertama adalah RSUD Kebumen. RSUD Kebumen kan sekarang udah ada di dua, yaitu RSUD Kebumen lama sama RSUD Kebumen yang baru. Tapi kali ini aku akan membahas tentang yang RSUD lamanya. RSUD lama itu berada di Dusun Bojong, Kelurahan Panjer. Sejak aktivitasnya diberhentikan pada tahun 2014 dan dipindahkan menjadi RSUD baru di Jalan Lingkar Selatan yang namanya berubah menjadi RSUD Dr. Sudirman. Bangunan rumah sakit semakin lama semakin tidak terawat, bahkan di tahun 2016 sebagian bangunannya itu telah diruntuhkan. Bagian sebelah barat di lokasi bekas pintu masuk RSUD lama, sebagian bangunannya dialihkan fungsinya menjadi rumah singgah dosa rasa atau pelayanan rehabilitasi ekspsikotik dan PJOT. Kemudian di bagian timur tuh kan ada bangunan baru, namun bangunan itu mati karena tidak ada aktivitas dan bangunan itu tertulis Sekretariat Bersama Agrocity of Java. Oke, jadi kita akan mengulik sejarahnya itu seperti apa, walaupun cuma secuplik, kita harus tahu sejarahnya kayak gimana. Keberadaan gedung RSUD lama merupakan peninggalan Belanda, khususnya Zending atau misi pekabaran Injil. Jadi kalau aku lihat ya dari gaya arsitektur rumah sakit ini itu kayak zaman Belanda dengan ciri-ciri biasanya kan jendelanya tuh besar-besar, panjang-panjang, terus juga bangunannya tuh kayak menyerupai benteng gitu kan, kayak benteng pertahanan yang ada tugu-tugunya gitu. Aku menemukan sebuah artikel yang berisi tentang RSUD lama ini, cuman kan bahasanya Belanda, jadi aku udah artikan, jadi artinya seperti ini. Karya misionaris Gereja Reform Persian Kedua atau Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Leeuwarder Hoorn, terbitan 29 April 1939. Jadi isi artikel itu pada Mei 1915, rumah sakit yang pertama yang akan dibangun di Kebumen, dan 1 Januari 1916 pasien pertama dapat dirawat di rumah sakit itu di bawah kepemimpinan PDT Van der Dijk. Pembangunan itu direalisasikan dengan sangat cepat dengan kerjasama dari Tuan Zuldems. Jadi rumah sakit ini tidak dibangun oleh militer, melainkan sebuah badan pekabaran Injil dan sudah direncanakan sejak tahun 1912. Jadi rumah sakit RSUD lama itu
udah dibangun sejak 1912 dalam sebuah sinode luar biasa dari Gereja Reformasi di Friesland yang diadakan hari ini di Leeuwarden. Itu tadi pemilik dari rumah sakitnya, proposal dari gereja, pengutus, dan para deputi untuk misi pendirian rumah sakit. Misi Degumen merupakan misi secara prinsipil yang telah diterima. Putusan akhir ini telah dicadangkan sampai pertemuan rutin di sinode berikutnya. Mungkin sinode ini adalah periode berikutnya. Pada tahun 1942, ketika Belanda mengaku menyerah kepada Jepang, kepemilikan rumah sakit ini berganti menjadi kepemilikan Jepang. Nah, setelah Jepang udah kalah dari Perang Dunia II, yaitu pada tahun 1945, barulah pada tahun 1950 Jepang itu baru mengembalikan kepemilikan rumah sakit ini menjadi kepemilikan pemerintah Indonesia. Dan rumah sakit ini berhenti pada tahun 2014, kemudian dipindahkan di Jalan Lingkar Selatan. Jadi kalau kalian mau ke arah Bocor tapi arahnya dari Taman Winangun, kalian bisa belok kiri. Nah, itu ada rumah sakit. Jadi di depan rumah sakit lama itu terdapat sebuah warung yang konon katanya itu udah mendiami rumah sakit itu, udah berjualan gitu ya selama 20 tahun. Namanya Ibu Khalifah. Nah, si Ibu Khalifah ini tuh bercerita kalau dia tuh juga pernah mengalami kejadian-kejadian aneh. Terus juga nggak cuma dia aja yang mengalami kejadian-kejadian aneh, tapi orang-orang sekitar, bahkan orang-orang dari luar daerah Bojong tadi, daerah rumah sakit tadi. Katanya Ibu Khalifah kayak gini, ada warga di sini yang tiba-tiba kesurupan. Saya nggak tahu persis, tapi katanya saat dia tanya oleh orang pintar, mengaku bahwa orang yang tadi kesurupan itu adalah seorang perempuan yang menjaga rumah sakit ini. Ada seorang warga dari Kecamatan Krakal yang datang ke RSUD bersama istrinya untuk melahirkan. Orang itu merasa RSUD itu masih beroperasi dan masih memberikan pelayanan seperti biasanya. Jadi masih ada orang lalu lalang kayak pasien masuk keluar gitu kan, banyak orang gitulah istilahnya. Si orang Krakal ini tuh datangnya malam-malam dan mengatakan masih ada bidan dan perawat yang membantu proses persalinan dari istrinya. Untungnya anaknya si bapak ini itu lahir dengan selamat. Nah, bapak ini tuh sadar ketika pada siang harinya. Jadi setelah bapaknya udah pulang, pas mau pulangnya itu, loh kok ini udah nggak berfungsi padahal tadi istriku melahirkan di situ. Pertanyaan aku adalah, namanya juga persalinan, pastikan ada tempat tidur ya. Nah, tempat tidur itu gimana coba? Terus orangnya itu masuknya gimana? Kan RSUD lama itu kan dikunci ya, maksudnya semua akses ditutup gitu ya. Kalau mungkin kalian mau ke sana harus lompat gitu ya. Ada tukang becak yang katanya mengantar seorang perempuan ke rumah sakit. Perempuan itu mengaku datang dari Keraton Jogja dan menghilang saat sampai di rumah sakit. Tapi perempuan itu tuh membayar tukang becaknya selayaknya penumpang biasa. Oke, menurut kalian gimana first impression kalian ketika melihat RSUD lama gitu loh, rumah sakit Kebumen yang lama itu gimana? Kalau pada siang hari sih ya biasa aja gitu ya, tapi kalau malam hari udah ada kejadian-kejadian aneh lah pastinya. Jadi minggu kemarin aku tuh melakukan rapid test di rumah sakit lama. Karena rumah sakit lama itu yang sebelah barat itu udah dijadikan rumah singgah, jadinya rapid test itu mau pakai bagian yang lorong. Setelah aku kesana itu ya udah agak bersihan, terus udah nggak ada rumput-rumput yang besar banget gitu, udah nggak ada, udah bersih. Cuman di bagian yang sebelah sananya lagi itu yang ruang apa ya, aku lupa, pokoknya yang paling pojok itu rumputnya masih besar-besar gitu kan. Itu sekedar for your information. Kita lanjut ke Gedung Nabatiasa. Nah, Gedung Nabatiasa ini sekarang udah berubah menjadi Hotel Maxoli, yaitu hotel bintang 3. Menurut aku hotelnya itu bagus, jadi depannya tuh kayak Yunani nggak sih, kayak model-model Yunani yang ada tiang-tiangnya. Gedung tua yang besar dan tak terurus itu dulunya adalah sebuah pabrik sari nabati yang ada di Kelurahan Panjer. Areanya sangat luas dan sebagian besar kondisinya sudah buruk. Jadi gedungnya itu udah lumutan, terus rumputnya pada tinggi-tinggi.
dan juga ada gedung yang sudah tidak beratap. Gedung tua ini adalah milik perusahaan daerah Jawa Tengah dan masih dijaga oleh beberapa karyawan. Pabrik minyak nabati itu berhenti pada tahun 1986 dan gedungnya dijadikan rumah dinas yang akan disewakan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bayangkan ya, dari tahun 1986 gedung itu kosong dan sekarang udah menjadi Hotel Maxwell. Hotel Maxwell itu berdiri pada tahun 2014 nggak sih? Ya nggak? Apa 2015 ya? Aku lupa. Sebagian gedung ini dialihkan fungsinya menjadi lapangan bulu tangkis indoor karena pada saat itu Gor Gembira itu masih dalam proses pembangunan. Ada pertandingan bulu tangkis yang mana ada seorang bapak yang mengantarkan anaknya untuk latihan bulu tangkis di gedung Nabatiasa. Jadi bapaknya ini mengantarkan anaknya dari jam setengah 3 sore sampai jam 7 malam. Nah, di sana itu nggak cuma bapaknya aja yang nganterin anaknya, ternyata ada orang tua lain yang mengantarkan anaknya untuk latihan bulu tangkis. Jadi orang tua ini nggak cuma nganterin, jadi mereka juga melihat anaknya, bahkan menyemangati anaknya untuk latihan bulu tangkis. Namanya juga orang tua, pasti kan mereka ngobrol-ngobrol gitu kan, yang ngobrol ngalor ngidul. Nah, ketika mereka asik mengobrol ngalor ngidul, tiba-tiba terdengar suara gong dari musik gamelan itu loh. Kemudian para orang tua seketika kayak kaget, terhenti obrolannya ya. Tapi orang tua itu tidak menyinggung suara gong yang mereka dengar tadi. Terus pada minggu berikutnya, orang tua juga masih mengantarkan anaknya, juga masih menyemangati anaknya untuk latihan. Nah, suara gong itu terdengar lagi. Jadi suara gong itu terdengar pada pukul 8:30 pagi. Suara gong itu terdengar dari suatu ruangan yang berisikan kursi-kursi rongsok. Ada beberapa kayu-kayu yang sudah tidak terpakai. Jadi ada sebagian orang tua yang penasaran kan, itu sebenarnya bunyi apa sih, masa dari kemarin bunyi gong terus gitu. Akhirnya mereka tanya kepada salah satu penjual yang ada di dekat gedung Nabatiasa. Ternyata kata si penjual itu, bunyi gong tadi menandakan adanya sebuah pertunjukan seni gamelan yang tak kasat mata. Nah, kalau sekarang kan gedung Nabatiasa udah nggak serem lagi, udah nggak lumutan lagi, sekarang menjadi bangunannya sangat megah, menjadi Hotel Maxwell atau Hotel Bintang 3. Pihak hotel itu sebenarnya tidak merubah sedikit pun bentuk-bentuk bangunannya, cuma di bagian depan tuh agak sedikit ubah ya, biar kayak kelihatan modern sedikit. Jadi aset-aset peninggalan pabrik Nabatiasa ini digunakan oleh pihak hotel sebagai furniture atau hiasan hotel-hotel ya. Jadi kayak hotelnya juga modern tapi klasik. Bahkan si pihak hotel juga membuat galeri khusus yang akan diisi foto-foto sejarah saat masih beroperasinya pabrik Sari Nabati ini hingga menjadi sebuah hotel yang megah. Jujur, aku pernah ya ke Sari Nabati ini pada saat SD dan aku tuh lagi menyemangati teman aku buat latihan bulu tangkis. First impressionku adalah rumputnya itu tinggi banget. Jadi rumputnya itu setinggi, misalkan gedungnya 10 meter ya, rumputnya setinggi 5 meter. Bisa dibayangin kalau rumput yang setinggi 5 meter, ularnya itu kayak gimana gitu kan. Menambahkan cerita sedikit, ini bukannya aku mengompor itu gimana. Jadi pada saat pembangunan hotel ini kan memerlukan yang namanya kayak gini, apa sih, pengeruk gitu ya, traktor bukan ya, pokoknya yang pengeruk gitu ya. Nah, mesin pengeruknya itu kan dijalankan oleh manusia. Bapaknya yang ini yang menjalankan mesin ini ketika akan mengeruk sebuah rumput itu katanya dia tuh kayak melihat ular besar, terus akhirnya membuat bapak ini tuh jatuh sakit. Bahkan ada pegawai yang meninggal karena udah nggak kuat dengan cobaan-cobaan atau gangguan-gangguan yang ada di gedung Sari Nabatiasa ini. Ini adalah cerita real, jadi cerita yang benar-benar real yang keluar dari mulut warga sekitar. Kemudian kita lanjut ke Benteng Van der Wijk. Nah, ini adalah tempat yang fenomenal, tempat wisata, terus bagus buat hunting foto. Ini Benteng Van der Wijk ini sebenarnya ada di Gombong gitu kan. Tempatnya itu besar, ada 2 lantai, dan namanya juga benteng, pasti sebagai tempat pertahanan.
Bentengnya itu warna merah. Zaman kolonial Belanda, Gombong adalah salah satu ibu kota Kawedanan Kedua. Bahkan Gombong pernah diusulkan oleh salah seorang perwira Belanda untuk dijadikan ibu kota negara yang menggantikan Batavia. Kini Gombong menjadi salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen. Benteng Van der Weyck ini didirikan pada tahun 1818 oleh Jenderal Van der Bos. Dulunya hanya kantor VOC yang merupakan sebuah kantor kongsi perdagangan milik Belanda. Kemudian Benteng Van der Weyck ini diubah fungsinya sebagai benteng pertahanan ketika Belanda perang melawan si Jepang. Ketika masa awal-awal dibangun jadi benteng, benteng ini bernama Fort Cassius. Nama tersebut diambil dari nama seorang pemimpin perang Belanda. Sang komandan ikut memimpin prajurit Belanda ketika perang melawan Pangeran Diponegoro. Nah, jadi benteng Van der Weyck ini tuh ada hubungannya sama Pangeran Diponegoro. Kan kalau kalian masuk pasti kalian akan menemukan patung Pangeran Diponegoro kan. Nah, itu ada hubungannya sama Pangeran Diponegoro. Nah, jadi pada tahun 1856 kemudian benteng ini dialihkan fungsi menjadi sebuah sekolah untuk para anak-anak bangsawan. Nama sekolahnya adalah Papillon School. Karena Belanda udah kalah dari Jepang, kemudian Jepang udah kalah dari Perang Dunia II, akhirnya fungsi dari benteng ini dikembalikan ke fungsi semula, yaitu sebagai benteng pertahanan. Nah, akhirnya namanya itu menjadi Benteng Van der Weyck. Ada rombongan sekolah yang sedang melakukan kunjungan wisata di Benteng Van der Weyck, tapi mereka tuh berkunjung udah sore. Karena udah sore ya dan tidak ada pengunjung, akhirnya rombongan ini diperkenankan untuk melihat ruang di bawah tanah. Nah, ruang bawah tanah ini tuh sebagai ruang tahanan ketika zaman Belanda. Suasana gelap, dingin, dan mencekam menyelimuti ruang bawah tanah benteng ini. Ketika malam hari, suasana menjadi sepi, menambah kesan mistis tempat ini. Ketika jam sudah menunjukkan 8:30 malam, ada beberapa anak dari rombongan itu mengalami kejadian-kejadian aneh. Ketika ada 5 orang anak yang minta diantar ke toilet, anggap aja A, B, C, D, E. Nah, si A dan B ini itu udah masuk kamar mandi duluan. Nah, si C, D, E ini tuh nunggu di luar. Nah, ketika si C, D, E ini nunggu di luar, mereka melihat ada wanita tua memakai baju putih dengan muka yang berlumuran darah. Seketika 3 anak tadi itu langsung lari mengejar rombongan. Nah, 2 anak ini ketika keluar dari toilet itu, pas udah keluar dari toiletnya gitu ya, setengah jalan gitu, mereka melihat ada seorang wanita berambut panjang yang terbang dan menembus pohon. Ini juga anak kecil, pasti seketika langsung lari ya. Nggak cuma anak kecil aja sih, tapi orang-orang pasti akan langsung lari ketika melihat ada yang terbang terus menembus pohon. Nah, karena mereka tuh tertinggal jauh dari rombongan, mereka tuh lari setengah-tengah gitu loh. Maksudnya udah lari banter, kemudian kan setengah lari. Nah, pas setengah larinya itu mereka melihat ada seorang anak kecil yang wajahnya rusak dan berlumuran darah. Terus akhirnya mereka tuh lari kenceng banget sampai ditanya oleh rombongan, kamu tuh sebenarnya kenapa? Dan akhirnya mereka tuh menceritakan apa yang mereka lihat. First impression aku ketika melihat Benteng Van der Weyck ya megah gitu ya, bagus tempatnya. Terus aku suka naik kereta yang di atas gitu loh, yang kita bisa lihat semuanya dari atas. Jadi ketika aku mengunjungi yang lantai 1 itu rasanya tuh dingin banget, terus juga agak lembab, terus gelap gitu. Nah, di situ kan ada foto-foto para pahlawan. Nah, ketika aku tuh penasaran ya, kok ini benteng kuat banget. Jadi dari tahun 1819 sampai 2020 Benteng Van der Weyck itu udah berusia 202 tahun. Kok bisa gitu kan? Terus akhirnya aku tuh mencoba buat kayak ngelus gitu loh. Ini sebenarnya terbuat dari apa sih? Kayak ngotok-ngotok gitu. Nah, aku kan masih penasaran ya. Terus masih ngotok-ngotok. Terus tiba-tiba aku tuh mendengar suara langkah kaki. Jadi kalau kalian tahu paskibraka itu langkah kakinya kayak gitu, kayak tap 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 tap. Nah,
Nggak cuma itu aja, jadi aku kayak nyium bau anjir, kayak bau darah gitu kan. Terus habis itu aku langsung lari karena aku takut. Oke, jadi ini adalah tempat bersejarah yang di Kebumen. Dan sekarang tempat itu udah dialihkan fungsinya menjadi tempat wisata, bahkan ada yang menjadi hotel. Bagaimanapun juga latar belakangnya, bagaimanapun juga cerita-cerita yang lain, kita harus tetap menghargai sebuah tempat. Ya, namanya juga itu tempat kita sendiri. Terus kalian ada nggak sih pengalaman ketika mengunjungi tempat-tempat yang ada di Kebumen? Apakah itu pengalaman yang mengasyikkan atau mungkin pengalaman yang bisa dibilang adalah pengalaman mistis? Kalian bisa komen di bawah. Terus juga kalau kalian ada tempat bersejarah lain di daerah Kabupaten Kebumen ini, kalian juga bisa komen di bawah, karena pengetahuanku cuma segini. Kalau kalian punya pengetahuan lain bisa komen di bawah, kita sharing pengalaman di situ ya. Sebelum aku tutup video ini boleh banget di share ke teman-teman yang lain, biar teman-teman lain tuh bisa tahu tentang sejarahnya Kebumen itu bagaimana. Dan see you next video, bye.